Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan video tentang konsep penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Kami dari kelompok 7 yang beranggota saya sendiri Miftahul Ulfa, NIM 63010190168, Muhammad Ainul Mutakin, NIM 63010190179, Vivi Handayani, NIM 63010190180, Arini Hidayah, NIM 63010190191. Dalam konsep penganggaran dan perencanaan dan pengendalian, di dalam video ini akan menampilkan pertama, pengertian penganggaran, perencanaan dan pengendalian. Kedua, manfaat penganggaran dan sistem penyusunan anggaran. Ketiga, pendekatan penyusunan anggaran dan jenis penganggaran, diantaranya anggaran operasional dan anggaran keuangan. Yang keempat, menggunakan anggaran untuk evaluasi kerja. Yang pertama akan menjelaskan pengertian tentang penganggaran. Penganggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematik dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Pengertian penganggaran yaitu penganggaran ke depan atau melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian pengendalian. Pengendalian merupakan apa yang telah terjadi dan membandingkan kinerja dengan hasil yang direncanakan sebelumnya, dan pengendalian ini digunakan untuk menyusun anggaran ke depannya. Selanjutnya, manfaat penganggaran. Yang pertama, menentukan perencanaan. Yang kedua, bisa menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar evaluasi kerja. Yang keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya, sistem penyusunan anggaran. Sistem penyusunan anggaran itu ada sistem anggaran tradisional, ada sistem penganggaran kinerja, ada PPBS atau Planning Programming Budgeting System. Selanjutnya akan dijelaskan sama rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan penyusunan penganggaran yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pendekatan penganggaran terpadu, yang kedua ada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM, dan yang ketiga adalah pendekatan penganggaran berbasis kinerja atau PBK. Selanjutnya, jenis penganggaran. Jenis penganggaran yang pertama yaitu anggaran induk, yang kedua anggaran berkelanjutan, ketiga anggaran yang selalu diperbarui. Nanti akan dikembangkan menjadi yang pertama anggaran operasional, anggaran keuangan, anggaran kas, anggaran neraca, dan anggaran untuk pengeluaran modal, yang nantinya juga akan dirincikan lagi menjadi anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran persediaan akhir barang jadi, anggaran harga pokok penjualan, dan yang terakhir adalah anggaran beban penjualan dan administrasi. Selanjutnya tentang anggaran operasional, yang di sini tentang anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Dalam pembuatannya, Departemen Pemasaran bertanggung jawab atas pembuatan anggaran tersebut karena membutuhkan prediksi penjualan. Contoh bentuk anggaran penjualan seperti pada gambar. Yang ditulis itu hanya unit penjualannya, harga jual per unit, sama penjualan. Yang itu bisa dilihat di slide.
yang kuartal 1 unit penjualnya 2 juta, harga jual per unit 70, nanti hasilnya adalah 140 juta. Selanjutnya masih tentang anggaran operasional. Anggaran produksi itu adalah menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Unit yang diproduksi itu sama dengan perkiraan penjualan unit ditambah unit dalam persediaan akhir dikurangi unit dalam persediaan awal. Nanti akan ketemu unit yang diproduksi. Contoh bentuk anggaran produksi seperti pada slide yang ditulis itu penjualan, persediaan barang akhir diinginkan, jumlah kebutuhan, persediaan awal, dan unit yang akan diproduksi. Selanjutnya anggaran pembelian bahan baku langsung, yaitu adalah jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Jumlahnya bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Rumusnya adalah pembelian bahan per unit itu sama dengan BBL bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah BBL yang diinginkan dalam persediaan akhir dikurangi BBL dalam persediaan awal. Kalau mencari biaya pembelian bahan itu sama dengan pembelian bahan per unit dikali biaya pembelian per unit. Nanti akan ketemu biaya pembelian bahan. Ini adalah contoh anggaran pembelian bahan baku. Yang ditulis itu ada unit akan diproduksi, bahan baku per unit berapa kilo, kebutuhan produksi berapa kilo, persediaan akhir yang diinginkan berapa kilo, kebutuhan total berapa kilo, persediaan awal berapa, bahan baku yang akan dibeli berapa, biaya bahan per kilo berapa. Nanti biaya pembelian itu ditotalkan menjadi biaya pembelian total yang dapat dilihat pada seperti slide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya anggaran operasional, yaitu anggaran tenaga kerja langsung, adalah jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran. Cara menghitungnya adalah unit yang diproduksi dikali jam TKL per unit dikali tarif upah TKL per jam. Contohnya adalah pada tabel berikut, yaitu kuartal pertama. Unit yang diproduksi pada kuartal pertama adalah 2.400.000 dan jam kerja langsung per unit adalah 0,015. Keduanya dikali dan menghasilkan kebutuhan jam kerja total, yaitu 36.000. Kemudian kebutuhan jam tersebut dikali dengan upah per jam sebesar Rp800 dan menghasilkan biaya TKL total, yaitu 28.800.000. Begitu dengan kuartal kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya adalah anggaran overhead. Anggaran overhead adalah menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Pengalaman dari masa lalu dapat digunakan sebagai panduan untuk menentukan bagaimana aktivitas overhead berubah sesuai dengan penggeraknya. Cara menghitungnya adalah overhead tetap total ditambah dengan perkalian dari jumlah jam kerja langsung yang dianggarkan dikali dengan tarif overhead variabel per jam kerja langsung. Contohnya adalah dalam tabel berikut. Pada kuartal pertama, jam tenaga kerja langsung sebesar 36.000 dikali dengan tarif overhead variabel Rp800 menghasilkan overhead variabel yang dianggarkan, yaitu 28.800.000 ditambah dengan overhead tetap yang dianggarkan, yaitu 32 juta menghasilkan overhead total Rp60.800.000. Perhitungan kuartal pertama sama dengan kuartal kedua, ketiga, dan keempat. Anggaran persediaan akhir barang jadi, yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Anggaran biaya persediaan barang jadi dihitung dengan cara berikut, yaitu unit persediaan akhir dikali dengan biaya per unit. Contoh anggaran persediaan barang jadi yaitu biaya per unit dihasilkan dari penjumlahan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, menghasilkan Rp58. Jika barang jadi 100.000 unit,
dan dikali biaya per unit Rp58, maka menghasilkan Rp5.800.000. Anggaran operasional yang lain adalah anggaran harga pokok penjualan, yaitu mengungkap harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual, merupakan laporan terakhir yang diperlukan sebelum anggaran laporan laba rugi disiapkan. Cara menghitungnya adalah anggaran bahan baku yang digunakan ditambah anggaran TKL, ditambah dengan anggaran overhead pabrik, ditambah dengan persediaan awal barang jadi, dan dikurangi dengan anggaran persediaan akhir barang jadi. Contohnya adalah pada tabel berikut. Bahan baku yang digunakan ditambah dengan tenaga kerja yang digunakan dan overhead menghasilkan biaya produksi yang dianggarkan. Lalu ditambah lagi dengan persediaan awal barang jadi sehingga menjadi barang tersedia dijual. Lalu dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi menjadikan harga pokok penjualan yang dianggarkan yaitu sebesar Rp927.700.000. Selanjutnya adalah anggaran beban penjualan dan administrasi, menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi. Sama halnya dengan overhead, beban penjualan dan administrasi dapat dibagi dalam komponen tetap dan komponen variabel. Contoh anggaran beban penjualan dan administrasi pada kuartal pertama, yaitu gaji dengan sebesar Rp2.500.000 ditambah dengan depresiasi Rp1 juta dan perjalanan sebesar Rp200.000, maka menghasilkan biaya administrasi total sebesar Rp3.700.000. Jika ada asuransi seperti pada kuartal ketiga, maka ditambahkan. Setelah anggaran operasional yaitu adalah anggaran keuangan, yaitu anggaran neraca. Anggaran neraca disusun berdasarkan informasi yang dimuat dalam posisi keuangan tahun sebelumnya dan anggaran lain dalam anggaran induk. Slide yang selanjutnya yaitu anggaran keuangan. Yang pertama, anggaran kas. Anggaran kas atau cash budget adalah rencana terperinci yang menunjukkan perkiraan sumber dan penggunaan kas. Anggaran kas memiliki 5 bagian utama, yaitu yang pertama, jumlah kas yang tersedia, yang kedua, pengeluaran kas, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan kas, yang keempat, pendanaan, yang kelima, saldo kas. Adapun rumus perhitungan anggaran kas sebagai berikut. Saldo kas akhir sama dengan saldo kas awal plus anggaran penerimaan kas selama satu periode dikurangi anggaran pengeluaran kas selama satu periode. Yang selanjutnya yaitu anggaran laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan perubahan kas dan setara kas investasi jangka pendek yang sangat likuid dalam satu periode. Penerimaan dan pengeluaran kas dalam laporan arus kas dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama, aktivitas operasi melibatkan produksi serta penyerahan barang dan pembelian jasa. Arus kas dan aktivitas operasi merupakan pengaruh kas dari transaksi dan kejadian lain yang dimasukkan dalam perhitungan laba bersih. Yang kedua, aktivitas investasi meliputi pemberian pinjaman dan penerimaan pelunasan, perolehan dan pelepasan instrumen utang atau ekuitas, serta perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset produktif lainnya yang dimiliki atau digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa oleh perusahaan, selain bahan dan yang merupakan bagian dari persediaan perusahaan. Yang ketiga, aktivitas pendanaan meliputi perolehan sumber daya dari pemilik dan pemberi imbal hasil dan pengembalian investasi kepada pemilik, perolehan pinjaman uang dan pelunasan pokok pinjaman atau pelunasan kewajiban lainnya, dan perolehan dan pengembalian sumber daya yang diperoleh dari kreditur melalui kredit jangka panjang. Slide selanjutnya yaitu tabel dari laporan arus kas. Kas masuk dari operasi yaitu penjualan atau pelanggan, kas keluar dari operasi yaitu pemasok dan karyawan. Yang kedua, kas masuk dari investasi yaitu penjualan aset tetap, kas keluar dari investasi yaitu pembelian aset tetap. Dan yang ketiga, kas masuk dari pendanaan yaitu penerbitan surat utang atau wesel dan obligasi, kas keluar dari pendanaan yaitu pelunasan utang. Anggaran pengeluaran modal.
Pengeluaran modal adalah penggunaan dana atau kas untuk mendapatkan aktiva operasional yang akan membantu memperoleh penghasilan atau mengurangi biaya-biaya di masa yang akan datang. Karakteristik utama budget pengeluaran yaitu bahwa pengeluaran modal sesuai dengan rencana laba komprehensif, terutama berkenaan dengan jangka waktu meliputi rencana strategis jangka panjang dan rencana teknis jangka pendek, hanya untuk pengeluaran modal yang besar saja, bukan untuk reparasi dan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu anggaran untuk evaluasi kerja. Anggaran adalah alat pengendali yang berguna. Akan tetapi, dua pertimbangan utama harus diperhatikan agar dapat digunakan dalam evaluasi kinerja. Pertama adalah menerapkan bagaimana jumlah yang dianggarkan seharusnya dibandingkan dengan hasil aktual. Kedua, melibatkan dampak anggaran atas perilaku manusia. Yang pertama yaitu anggaran statis, anggaran untuk tingkat aktivitas tertentu. Karena anggaran statis bergantung pada tingkat aktivitas tertentu, anggaran statis ini tidak terlalu berguna untuk menyiapkan laporan kinerja. Yang kedua yaitu anggaran fleksibel, anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas. Kunci untuk penganggaran fleksibel adalah pengetahuan atas biaya tetap dan variabel. Dua jenis penganggaran fleksibel yaitu penganggaran untuk tingkat aktivitas yang diharapkan dan penganggaran untuk tingkat aktivitas aktual. Selanjutnya yaitu anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian. Pada dasarnya, antara perencanaan dan pengendalian itu dua hal yang berkaitan. Perencanaan disusun untuk pengendalian. Sebaliknya, pengendalian dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut perencanaan. Langkah-langkah menerapkan anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada awal periode, perusahaan menyusun anggaran atau budget yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap pada berbagai jenjang. Yang kedua, pada saat data realisasi pelaksanaan diketahui, bandingkan dengan anggaran fleksibel pada tingkat kegiatan yang sama dan akan diketahui penyimpangan realitas dari anggaran. Yang ketiga, yaitu analisis seluruh penyimpangan yang terjadi dan mengevaluasi penyebabnya. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.